Guys, dalam obrolan inspiratif kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana mengubah skripsi atau tesis ke artikel jurnal. Oleh karena itu, saya ingin sekali menghadirkan seorang yang sangat lihai, sangat bagus di dunia ini, yaitu Bapak Ribut Wahyudi, Master of Education, PhD. Nah, saya sedikit beri gambaran. Beliau ini adalah seorang dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan menamatkan S2 di University of Sydney, Australia, S3-nya di Victoria University of Wellington, New Zealand. Yang menarik, beliau ini juga pernah menjadi penguji proposal disertasi S3 bidang Critical TESOL dari University of Canberra, Australia, dan penguji disertasi S3 bidang Critical TESOL dari University of New South Wales, Australia. Dan pernah 4 kali diundang menjadi reviewer abstract dari American Association of Applied Linguistics Conference di Amerika Serikat. Ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang pernah dia ikuti. Demikian guys, semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi dosen maupun bagi mahasiswa agar nantinya bisa kita ikuti best practices dari Pak Ribut ini. Demikian guys, selamat menikmati bincang-bincang tentang bagaimana mengubah skripsi menjadi artikel jurnal. Oke guys, enjoy it. Guys, beruntung sekali saya bisa bertemu dengan Pak Ribut Wahyudi. Beliau adalah dosen top di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita akan bincang-bincang tentang bagaimana mengubah skripsi menjadi artikel. Tentu merupakan best practices yang bisa diceritakan oleh Pak Ribut. Oke, Pak Ribut, bisakah kita mulai dengan menceritakan pengalaman terlebih dahulu ya, Pak? Iya benar Pak. Ini pertanyaan sangat menarik Pak ya. Sebelum mengubah skripsi menjadi artikel jurnal yang pada akhirnya bisa terpublikasi di jurnal yang terindeks Scopus, itu sebenarnya ada preceding event. Oke. Ya, ada event yang mendahuluinya gitu ya? Betul. Nah, preceding event itu adalah diawali dengan ketika saya mengajar mata kuliah tertentu yang itu diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa. Misalnya mata kuliah dulu pernah poststrukturalisme dan dekonstruksi, mata kuliah interculturality in language studies, mata kuliah introduction to applied linguistics gitu. Nah, di mata kuliah tersebut saya biasanya memberikan jurnal-jurnal internasional yang updated, yang menarik, yang bisa digunakan untuk dalam tanda kutip memprovokasi mahasiswa untuk menulis sesuatu yang terkait dengan itu. Misalnya, nah, di kelas-kelas itu saya juga bilang, misalnya ini artikel kayak seperti ini kalau dilanjutkan untuk menjadi skripsi akan kurang lebih seperti itu gitu. Sehingga mereka punya gambaran. Nah, setelah itu yang penting kita bisa menginspirasi mereka dulu. Lalu mereka biasanya mengajukan proposal skripsi ke prodi atau jurusan. Nah, sama prodi atau jurusan, topik-topik yang memang di wilayah kepakaran saya akan diberikan ke saya biasanya. Nah, ketika sudah saya bimbing, itu ya standarnya memang saya tingkatkan, tidak hanya sekedar skripsi biasa, tetapi skripsi yang bisa dikatakan di atas rata-rata ya. State of the art. Ya, mereka harus menggunakan kalau nggak 100% ya minimal 90% menggunakan referensi itu ya jurnal internasional bereputasi. Seperti yang jurnal-jurnal yang terbit di Springer, Routledge, Wiley, yang seperti itu. Sehingga saya juga ceritakan ke mereka bahwa
skripsi itu adalah membangun argumen. Iya. Bagaimana membangun argumen itu bisa kuat kalau referensinya tidak reliable, tidak kuat Iya. gitu. Sehingga mereka itu ketika menulis skripsi tidak hanya ya itu tadi Iya. banyak perpaduan. Mereka saya ajari membuat argumen yang baik, terus referensinya bagus. Juga saya ajari untuk menulis secara detail seperti dalam konteks barat itu. Iya, iya. Menulis itu kalau bisa adalah writer's responsibility. Oke. Kewajiban penulis untuk menulis detail-detailnya sehingga kalau dibaca orang lain tanpa harus bertanya pada penulisnya mereka sudah paham. Nah, plus juga selain membuat argumen yang baik, ini agak berkaitan sih Pak. Membuat argumen yang baik itu sebenarnya kan bukan hanya mengutip orang Oke, iya betul. atau memparafrase karya orang lain, tetapi bagaimana si penulis sendiri punya pendapat. Iya, iya. Nah ini yang namanya writer's voice. Iya. Belum lagi ada misalnya spoken and written language. Kadang-kadang mahasiswa tidak paham bagaimana membedakan spoken and written language. Mereka menulis sebenarnya spoken language hanya karena ditulis dikira sudah written language. Oke. Padahal itu beda. Iya, iya, iya. Itu ada bukunya Halliday yang membahas tentang itu. Nah, itu prosesnya sangat intens. Jadi revisi kurang begini kurang begitu. Sehingga itu membutuhkan, ya memang nggak bisa ini ya. Kalau bisa 1 semester selesai, berarti anaknya memang punya kapasitas akademik bagus, bisa dipush gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang 1 semester lebih gitu. Tapi hasilnya ya memang beda. Iya. Karena seperti itu tadi treatmentnya, maka hasil skripsinya bagus. Dengan hasil skripsi yang bagus, kalau mau mengubah ke artikel untuk dipublikasikan, itu relatif lebih mudah. Karena memang argumentasinya sudah bagus. Iya, iya. Terus setelah itu ya tinggal aja kita coba-coba kirimkan ke jurnal yang terindeks Scopus. Itu tujuan pertama. Kalau misalnya gagal 1, 2, 3 kali ke Scopus ya kita turunkan ke artikel jurnal yang terbit di Sinta 2 misalnya begitu. Oke, baik Pak Ribut. Kita saat ini sedang di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta ini guys. Jadi mungkin suara-suara di belakang ini agak terdengar cukup ramai ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa ngobrol dengan ini ahlinya, ahli membuat tulisan menjadi Scopus. Itu ya guys. Terima kasih Pak Adi. Pak Adi sudah diberi kesempatan berbagi. Pak Ribut, tadi saya mendengarkan dengan seksama, ternyata itu tidak berarti orang yang tiba-tiba pengen nulis lalu menjadi sebuah tulisan yang berbobot, sepertinya tidak mungkin ya untuk mahasiswa S1. Untuk mahasiswa S1 saya kira perlu proses ya, tidak bisa sekonyong-konyong. Beda mungkin dengan mahasiswa S3 yang memang prosesnya sudah lebih relatif siap ya daripada S1 gitu. Tapi yang ingin saya katakan adalah kalau S1 memang mempunyai kapasitas akademik yang bagus, itu bukan tidak mungkin. Gitu. Baik Pak Ribut, mungkin kita tadi sudah mendapat gambaran tentang best practices awal ya, dalam artian pada saat kuliah Pak Ribut mencoba melihat kemampuan para mahasiswa sehingga pada akhirnya bisa didorong untuk menulis dengan judul tertentu. Ini seandainya ini taruhlah sudah sampai ke taraf itu, bagaimana kita bisa mengubah skripsi yang sudah jadi itu menjadi artikel yang menarik, itu Pak Ribut? Iya. Kalau judul skripsinya sudah updated, maka itu tidak susah ya. Atau juga ini ya, selain judul tapi juga isu. Ada bimbingan saya yang terbit dengan Scopus tahun 2025 itu menulis isu tentang refugees. Ya, dari Venezuela atau siapa, pokoknya di konteks luar sana. Lalu
karena konteks-konteks refugees ini global ini juga menjadi perhatian dunia, maka secara isu dia diuntungkan. Oh, iya. Ya. Plus anaknya ini memang mempunyai kapasitas wawasan dan linguistik yang baik juga. Oke. Anak yang aktif di debat begitu. Dia terus menulis analisisnya menggunakan analisis sistemik functional linguistik digabungkan dengan argumentasi sosial yang lebih luas gitu. Karena saya selalu menekankan pada bimbingan saya yang mikrolinguistik itu tidak bisa terpisahkan dari yang meso maupun yang makro. Ya. Ya, karena misalnya yang dianalisis apa? Speech-nya orang gitu. Tapi kan itu kan terkait mengait gitu dengan isu-isu yang lebih meso nasional ataupun makro yang global gitu. Nah, jadi kalau yang mikro ya pilihan kata, kalimat itu kan mikro. Jadi konteks luar saya kira orang tidak hanya suka yang analisis yang mikro. Kalau yang mikro itu kan seolah-olah tercerabut dari konteks sosial politik yang lebih luas gitu. Itu yang selalu saya tekankan pada bimbingan-bimbingan saya. Sehingga apalagi bimbingan saya biasanya memang linguistik terapan yang lebih sosial. Socially informed linguistik gitu ya. Makanya kita sering sebut critical applied linguistics. Gitu. Kalau hanya fonetik, fonologi ini akan agak-agak susah gitu kan. Begitu Pak. Baik. Itu kan tentang what-nya ya. Bagaimana dengan how-nya ini Pak? Bagaimana tadi ya mencoba membuat tulisan yang sudah jadi skripsi atau tesis menjadi itu ya artikel. Iya. Saya biasanya memberi briefing begini ke anak-anak. Agak metaforis ya, metafora. Misalnya kita umpamakan kita punya seember dawet lah ya. Satu ember dawet. Itu ya skripsi itu misalnya. Nah kalau artikel ini kan bagian nggak perlu kita minum satu ember semua, tapi kan rasanya juga sama, kualitasnya sama. Betul. Maka metafora itu analogi yang menarik ini. Iya, saya sampaikan ke anak-anak, ya ibaratnya ya minum segelas saja sudah cukup sama dengan skripsi itu. Ya bedanya nggak ada yang beda kan rasanya sama, ininya sama. Nah artikel juga sama, bagaimana dengan mengambil data-data tertentu yang representatif, tidak harus sebanyak skripsi, dengan analisis yang sama kompleksnya, tapi lebih padat tulisannya. Nah, bagaimana secara praktis melakukannya? Ya saya minta mereka membaca 1, 2, 3 artikel dari jurnal yang akan dituju. Saya suruh baca sehingga tahu selingkungnya. Nah, begitu Pak. Nah, mereka biasanya setelah buat itu, ya, tapi kita harus bisa meyakinkan bahwa skripsi aja bisa tebel. Cuman 20 halaman kan harusnya lebih mudah tuh. Dengan mereka membaca artikel yang sudah terbit di jurnal itu, terbukti kualitas. Jadi mereka punya gambaran bagaimana membuat seperti itu gitu ya. Betul. Sebagai contoh kan penting Pak, nggak bisa diajari abstrak saja. Benar sekali. Nah selanjutnya step yang penting lainnya apa nih Pak? Setelah mereka sudah punya gambaran di jurnal ini seperti ini dan mereka sudah sampai pada skripsi yang sudah atau tesis yang sudah ditulis, tinggal men-switch-nya itu. Kalau saya agak fleksibel dalam arti setiap jurnal itu tidak sama yang dituju. Bisa imrat bisa tidak. Makanya cara paling tepat adalah minta mahasiswa itu membaca jurnal artikel yang sudah terbit pada jurnal yang kita akan kirim ke situ. Nah, baca 3 gitu. Setelah itu mereka akan bawa draft ke saya setelah 20 halaman. Draft saya lihat ya sudah sesuai atau belum gitu. Tetapi kita tidak perlu terlalu perfeksionis dalam level ini.
Pokoknya draftnya, selingkungnya sudah sesuai, argumennya more or less sudah nggak jauh beda dengan skripsinya, udah kirim aja dulu. Karena kalau kita terlalu perfeksionis, nanti discourage mahasiswa bisa. Jadi pokoknya ini. Nah, nanti kan pasti dapat feedback tuh, apakah minor revision atau major revision gitu kan. Nah, dalam proses revisi itu nanti kita dampingi lagi. Karena kalau kita terlalu perfeksionis, belum tentu nanti reviewer mempunyai feedback yang sama yang sudah bisa kita prediksi, belum tentu gitu kan. Jadi begitu Pak. Jadi kita going with the flow gitu kalau sudah ini. Oke, yang dimaksud IMRATE itu atau IMRATE adalah abstract, introduction, kemudian method, result ya, result and discussion. Itu IMRATE ya. Ya, itu mainstream di Indonesia itu banyak. Tetapi tidak semua jurnal mengikuti itu gitu. Makanya kita tidak bisa mengeneralisasi gitu. Makanya tergantung jurnalnya juga. Itu Pak. Jadi selanjutnya ya sabar, harus nunggu revisi, kadang nggak dibalikan oleh editor lama gitu kan. Paling lama itu bisa 3 tahun Pak, itu dengan terakhir dengan Mekisol itu baru terbit 2026 kemarin. Ya nggak sama, bisa 1 tahun, bisa ini. Pak Ribut, itu kan ada tadi ya abstract, introduction dan sebagainya. Kalau menurut Pak Ribut, sebaiknya kita mulai dari abstrak dulu, atau introduction dulu, atau apanya dulu, biar ini menjadi mudah untuk ditulis. Atau ada yang lain lagi? Tentu abstrak ini penting lah ya, abstrak. Cuman kalau saya ngelihat skripsi itu ya memang yang saya tekankan jangan sampai temuan dan kompleksitas di skripsi itu menjadi jauh tereduksi ketika menjadi artikel. Nah itu kan juga bisa terrefleksi di abstrak ya. Jadi abstrak ini penting supaya abstrak sampai conclusion aja itu kan harus sinkron. Iya betul. Nah abstrak itu pintu depan, penunjuk begitu kan, ngasih sinyal nanti isinya kan seperti ini, seperti itu, key findingnya seperti apa, itu sangat penting. Jadi bagi saya kalau bagi pemula ya harus ditulis abstraknya dulu, peralihan dari skripsi itu. Tapi kalau yang penulis berpengalaman itu by insting sudah bisa gitu, gitu Pak. Jadi itu abstrak penting. Tapi ketika kita menulis kan tidak harus abstrak dulu ya. Abstrak bisa pula nanti terakhir atau gimana? Ya, abstrak itu artinya bukan rigid sudah tidak bisa diubah. Yang penting ada abstrak kasar gitu kan. Atau ada orang yang menulis abstrak di belakangan. Itu kalau saya pribadi ya itu masalah selera ya. Kalau abstrak di depan itu namanya aliran struktural. Kalau abstrak yang di belakang itu namanya post struktural. Belakang dulu. Tapi intinya menulis itu bukan one way proses. Zigzag kan, back and forth, dilihat lagi, disesuaikan lagi sampai lebih jauh lebih bahagia ketika proses itu ada. Tapi kan draft kan harus ada Pak. Harus ada abstrak sampai introduction sampai conclusion kan harus ada gitu. Pasti itu nanti pada komentari begini begitu ya kita harus menyesuaikan. Jadi yang paling penting untuk mengubah skripsi atau tesis menjadi sebuah artikel itu tentunya kita harus menguasai dulu ya apa yang telah kita selesaikan dalam skripsi atau tesis itu. Pastikan bahwa tesisnya itu memang bermutu dari awal. Jadi nggak bisa tahu-tahu tesis yang dibimbing asal-asalan menghasilkan jelas artikel yang ini Scopus. Kalau ataupun tidak mungkin ini prosesnya akan jauh lebih berat gitu. Tapi kalau skripsinya sudah bagus, ya kan tinggal menyarikan. Gitu. Relatif lebih mudah. Makanya dari awal saya minta, lah kalau referensinya sudah artikel jurnal terafiliasi Springer, Routledge, Taylor & Francis atau Sage Publication, lah itu kan sudah standar internasional. Mereka nggak akan tanya itu, cuman kalau jurnal lokal-lokal yang masih ini ya mereka akan mempertanyakan. Jadi intinya itu sangat mungkin untuk mengubah satu produk dari skripsi menjadi itu ya artikel. Menjadi artikel dengan catatan bahwa skripsinya harus dibimbing dengan baik.
Apalagi kalau diawali dari mata kuliah yang penunjang skripsi itu, mahasiswa kan butuh inspirasi, Iya. Pak, di kelas. Betul. Maka kalau dikasih inspirasi yang bagus dengan materi up to date, mereka juga akan up to date gitu. Betul. Jadi ini bisa merupakan satu proses panjang ya, jalanan panjang yang telah dilalui. Iya. Sehingga ketika tengok ke belakang masih punya ingatan yang Iya. cukup banyak. Ya, siklus lah ya. Siklus macam itu ya. Baik, terima kasih Pak Ribut. Ini saya kira sangat menginspirasi Iya, alhamdulillah. bagi para mahasiswa dimanapun Anda berada. Nanti kalau ingin mendapatkan gambaran-gambaran seperti ini lagi, bisa ikut Zoom meeting atau apa namanya itu ya, workshop ya, Iya. yang dikelola oleh esai. Iya. Kaosnya bagusnya ada tulisan esai. English Studies Association in Indonesia. Yang- Saya kira ini adalah asosiasi kajian Inggris yang memayungi bahasa Inggris, sastra Inggris, pendidikan Inggris se-Indonesia. Iya. Jadi ketika ada kegiatan macam itu, saya kira bagus sekali untuk para mahasiswa S1, S2 pun S3 ya, untuk mengikutinya. Iya. Demikian, terima kasih Pak Ribut. Sama-sama Pak. Dari Jakarta, saya ucapkan selamat bertemu lagi ya kawan-kawan untuk sampai ketemu berbincang-bincang tentang hal lain lagi. Iya. Oke, bye-bye. Subscribe for more content.